Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Handayani dengan nomor NIM 1908102035 ingin menjelaskan sedikit mengenai tahap pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Tahap pemerolehan bahasa itu apa sih? Yaitu proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Bahasa yang diperoleh berupa vokal, bunyi, bahasa lisan, dan juga bahasa isyarat. Kemampuan bahasa normal anak sama dengan anak yang cacat, hubungannya dengan anatomi dan fisiologi manusia, seperti bagian otak yang mendasari bahasa dan topografi konteks khusus untuk bahasa. Tahap pemerolehan bahasa juga menurut para ahli bahasa membagi dua, yaitu pralinguistik dan linguistik. Tahap yang pertama ada pengocehan atau babbling. Tahap ini dikenal sebagai tahap vokalisasi. Anak menghasilkan konsonan yang berbeda. Bayi mengoceh tak dapat ditentukan dengan pasti, sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, tahap satu kata. Proses ini berlangsung dari umur 12 bulan sampai 18 bulan. Pendapat bahasa pada anak. Tahap ini memiliki fungsi yaitu kata dihubungkan dengan perilaku anak atau keinginan suatu perilaku, mengungkapkan suatu perasaan, memberi nama pada benda. Yang ketiga, tahap dua kata. Tahap ini berlangsung 18 sampai 20 bulan. Pada tahap ini mereka mulai berpikir. Subjek dan predikat terdiri dari kata benda. Contoh, Ani sedang bermain dengan mainannya. Yang keempat, ujian telegrafis. Pada usia 2 sampai 3 tahun, anak mampu membentuk kata-kata, kalimat dan mengurutkan bentuk-bentuknya dengan benar. Yang berikutnya, faktor pemerolehan bahasa. Yang pertama ada faktor alamiah. Anak tidak dirangsang untuk mendapatkan bahasa. Anak tersebut mampu menerima apa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, faktor pengembangan kognitif. Suatu yang berkaitan dengan pengenalan berdasarkan intelektual, sarana ungkapan, pikiran ide, gagasan, termasuk kegiatan berimajinasi. Yang ketiga, faktor latar belakang. Latar belakang sosial mencakup struktur keluarga dalam pemerolehan bahasa. Yang keempat, faktor keturunan meliputi inteligensi, kepribadian, dan gaya atau cara pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa yaitu ada native teori, suatu asumsi yang menyatakan bahwa sebagian atau semua bagian bahasa tidaklah diperoleh atau dipelajari, tetapi ditentukan fitur nurani yang khusus dari organisasi manusia. Yang kedua itu learning theory. Teori yang menyatakan bahwa pemerolehan bahasa melalui proses mempelajari. Yang berikutnya yaitu pembelajaran. Proses yang identik dengan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi kegiatan belajar. Pembelajaran bahasa adalah proses penguasaan bahasa, baik pada bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Proses penguasaan bahasa meliputi penguasaan secara alamiah maupun secara formal. Yaitu ada tipe pembelajaran bahasa. Tipe pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu tipe naturalistik, berlangsung secara alami di lingkungan sekitar yang membedakan kesadaran atau kesengajaan. Yang kedua, tipe formal, berlangsung dalam pendidikan dan memiliki sarana penunjang seperti sekolah atau kursus. Faktor apa saja yang pada pembelajaran, yaitu faktor motivasi, mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi integratif, yaitu keinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Yang kedua, fungsi instrumental, untuk memiliki kemampuan pelajari bahasa. Kedua, tujuan untuk bermanfaat, peroleh suatu pekerjaan atau mobilitas sosial. Faktor usia. Faktor keberhasilan pelajari bahasa. Kedua, memperoleh sistem fonologi, hafalan. Dewasa maju lebih cepat dari anak dalam morfologi, sintaksis, tidak ada permulaan belajar. Anak lebih berhasil dari orang dewasa tapi tidak selalu cepat. Yang itu ada faktor pengajian formal. Pengajian bahasa secara formal berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memperoleh bahasa. Faktor lingkungan formal seperti di kelas, artifisial dan lingkungan informal atau non formal. 5. Proses pembelajaran.
Proses belajar bahasa model Haschen. 1. Hipotesis pemerolehan dan pembelajaran bahasa anak kecil dalam bahasa pertama terjadi secara ambang, sadar, atau subconsciousness. Orang dewasa belajar atau bahasa kedua asing secara sadar, consciousness. Proses penguasaan bahasa anak. Pertama, proses secara ambang sadar pada pemerolehan bahasa pertama. Yang kedua, komunikasi terjadi secara alamiah. Ketiga, keberhasilan belajar bahasa bagi anak tidak memungkinkan dihindari. Keempat, pembelajaran tidak dapat menyebut aturan tata bahasa. Kelima, tidak diperkuat oleh pengajaran uraian tentang berbahasa dan tidak ada koreksi. Yang keenam, proses diatur oleh strategi universal disebut LED atau Language Acquisition Device. Proses penguasaan bahasa orang dewasa. Yang pertama, proses ini orang dewasa pada mempelajari bahasa kedua. Proses ini terjadi secara sadar dan terjadi secara internalisasi aturan bahasa atau tata bahasa. Yang ketiga, kemampuan yang dimiliki merupakan hasil dari pengajaran. Yang keempat, proses penguasaan bahasa tidak mungkin dihindari. Kelima, pelajaran memiliki rumusan aturan atau tata bahasa. Keenam, hipotesis aturan alamiah. Seorang jenjang secara alamiah atau bersifat universal. C. Hipotesis monitor berlangsung apabila memenuhi syarat. 1. Waktu yang cukup untuk memilih dan menerapkan kaidah yang dipelajarinya. Kedua, difokuskan pada bentuk bahasa yang menurut kaidah. Ketiga, pembelajaran harus menguasai kaidah bahasa yang dipelajarinya secara benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.